Welcome back to Pillow Talk Podcast. Hai, aku Lisha. Hai, aku Ruben. Hai, aku Jimmy. Hai, aku Devina. Hai, aku Jelly. Hai, aku Gary. Hai, aku Adit. Kali ini kami kembali dengan topik baru yang gak kalah bermanfaat dari podcast sebelumnya. Bahas apa ya kali ini? Nah, di podcast kedua ini kami akan membahas tentang mengakhiri kelaparan. Yuk, langsung aja kita mulai. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi kurangnya konsumsi pangan kronik. Indonesia meraih skor 19,1, menempati urutan ke-70 dari 107 negara yang mengalami kondisi kelaparan. Apa aja ya penyebab terjadinya kelaparan? Nah, penyebab kelaparan yang pertama yaitu karena kurangnya bahan-bahan pokok yang dihasilkan dari bercocok tanam. Kok bisa ya? Kenapa bahan-bahan pokok hasil bercocok tanam yang dihasilkan sedikit? Hal itu bisa terjadi karena pengaruh iklim. Iklim dapat mempengaruhi aktivitas manusia, salah satunya dalam bercocok tanam baik dalam perkebunan maupun pertanian. Dan akhirnya banyak bahan-bahan pokok yang kualitasnya kurang bagus. Selain itu, kelaparan juga bisa disebabkan karena adanya masalah ekonomi. Tidak menutup kemungkinan bahwa negara yang berdaulat dapat muncul masalah ekonomi. Masalah ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sistem ekonomi. Dengan adanya sistem ekonomi, semua dapat menjalankan perannya dengan baik, seperti memproduksi barang dan memenuhi kebutuhan hidup, serta mendorong kegiatan antar negara, yaitu ekspor dan impor. Jadi itulah beberapa penyebab terjadinya kelaparan. Nah, sekarang kita akan bahas cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengakhiri kelaparan. Saat ini kita berada di masa new normal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Cara mengatasi kelaparan di masa sebelum new normal dan saat new normal pasti juga berbeda. Saat sebelum adanya COVID-19 atau sebelum new normal, cara menghadapi kelaparan adalah pemerintah biasanya menyumbangkan makanan-makanan instan kepada masyarakat yang mengalami kelaparan. Sedangkan saat masa new normal ini, pemerintah mengatasi kelaparan dengan menguji dan memperhatikan gizi-gizi yang terkandung dalam makanan yang akan dikonsumsi masyarakat, agar tetap terjamin kesehatannya di masa pandemi COVID-19. Nah, kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan pokok nabati untuk dijadikan sebagai peluang untuk usaha pengolahan produk makanan awetan dari bahan nabati loh. Makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik, baik menggunakan pengawet maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Selain itu, dalam mengatasi kelaparan, PBB di Indonesia berkomitmen untuk memainkan peran yang signifikan dalam membantu pemerintahan Indonesia mencapai SDG. Dengan 3 modalitas pertama, yaitu advokasi dan saran kebijakan pemerintahan pusat dan daerah, pembangunan kapasitas, dan berbagi pengetahuan. Dalam mengatasi kelaparan, pemerintah daerah akan mendapat manfaat dari pemerintah pusat dalam penguatan kapasitas untuk menjalankan seluruh target nasional yang terkait tujuan SDG. Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah saling berhubungan agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan baik. By the way, should the government begin to provide jobs for the society due to preventing hunger? From my point of view, the government should have done that since a long time ago. I think many people in our country still starve every day because they can't afford their daily meals. Maybe because they don't get a decent job yet. As financially capable people, we should help poor people such as creating jobs for those who are unemployed or even homeless. Dalam mengakhiri kelaparan, kita juga butuh loh bantuan dari negara lain. Benar banget tuh. Salah satu cara mengurangi tingkat kelaparan di Indonesia bisa dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara luar. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, jadi tentunya sangat diperlukan untuk komunikasi. Nah, kali ini aku bakal kasih contoh beberapa kalimat. Yang pertama, they will help us to cook for the victims of flood around here. Yang kedua, I'm going to ask my mom to help us to cook some meal for homeless people around the city hall. Dan yang terakhir, would you like to donate some money to us?
We will use the money for donations for children affected by natural disasters, especially for their meal. Tiongkok bisa dibilang sebagai negara besar maju yang mampu membantu negara lain yang merupakan negara berkembang. Untuk mengurangi angka kelaparan di Indonesia, kita bisa bekerja sama dengan negara China dalam berbagai hal. Salah satunya untuk ekspor impor makanan di label makanan, pasti tercantum tanggal expire atau tanggal kadaluarsa. Dengan mengetahui cara penulisan tanggal yang benar, kita tidak akan salah dan terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan kadaluarsa. Di Cina pakai bahasa Mandarin kan? Yap, correct. So, gimana ya cara berkomunikasi dengan bahasa Mandarin? Sini, aku sama Celi bakal kasih contoh. 左件事什么日子？做点事，星期六。现在是几点？现在是2点半。我想吃饭。你想吃面包吗？ I will buy some for you. 是，我要，谢谢你。不谢。啊，明天我要去加拿大。好的 ，surprise。 Wah, sepertinya semakin hari, kemampuan Mandarin kalian semakin bagus loh. Nah, terus gimana ya cara kita untuk mengajak masyarakat mengakhiri kelaparan? Caranya kita membuat teks eksposisi. Apa tujuan teks eksposisi? Nah, teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Untuk mengurangi kelaparan di Indonesia, kita bisa memanfaatkan teks eksposisi untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya, kita bisa menulis teks eksposisi yang berisi cara-cara untuk mengurangi kelaparan, solusi, dan argumen-argumen yang tentunya berkaitan dengan usaha untuk mengurangi kelaparan. Teks eksposisi tersebut kemudian harus bisa disebarkan agar bisa dibaca oleh masyarakat Indonesia. Penyebaran bisa melalui flyer, cetak, dan dibagikan di jalanan atau artikel media sosial. Dan yang terakhir, aku ingin memberikan pesan kepada kalian. Kita harus bisa peka menggunakan hati nurani dalam mengatasi permasalahan kelaparan, agar hati nurani yang terasa dalam melakukan kebaikan. Kasih contoh-contohnya dong. Misalnya nih, kamu lagi jalan-jalan di trotoar. Terus, kamu ketemu sama orang-orang pinggiran yang pakaiannya lusuh. Kira-kira kamu bakal ngapain? Biarin aja sih, kan bukan urusanku. Ih, kalau ngomong yang benar dong. Iya, maaf. Ya, aku pasti kasihan sih. Kasihan. Terus, tindakanmu apa? Ya, gak ada lah. Emang ada yang bisa aku lakuin? Nah, kata suara hatimu kau merasa kasihan. Kasihan aja nggak cukup loh, harus disertai tindakan juga. Untuk mengurangi kelaparan, kamu bisa menyisihkan sedikit uangmu dan membelikan mereka makanan, agar mereka bisa makan makanan yang layak. Oh ya, waktu aku ulang tahun dulu, orang tua aku pernah nawarin aku buat ngerayain ulang tahun bareng temen-temen. Tapi, waktu lewat pasar besar, aku lihat banyak anak-anak kecil yang tidak punya rumah, terlihat tidak bahagia tidur di trotoar, dan aku merasa kasihan. Terus, gimana? Aku nggak jadi ngerayain ulang tahunku bareng temen-temen deh. Aku minta orang tuaku buat bagiin nasi kotak buat mereka. Apa itu termasuk suara hati? Ya, bener banget. Tindakan yang sudah kamu lakukan ini sudah bener loh. Dengan kamu membagikan nasi kotak buat mereka, hal itu sudah sangat membantu untuk hidup mereka. Ingat ya guys, gak semua kebaikan butuh effort banyak. Hal-hal kecil dan sepele yang kita lakukan aja mungkin bermakna banget bagi orang lain. Iya juga ya. Makasih ya Dev udah diingetin. My pleasure. So ya guys, jadi itu tadi penyebab dan cara mengakhiri kelaparan. Sebelum aku mengakhiri podcast kali ini, aku ada satu kalimat motivasi nih buat kalian. Jangan pernah untuk mengubah apa yang sudah diputuskan. Mengikuti kata hati lebih tepat dibandingkan perkataan orang lain. Semoga yang kami sampaikan dalam podcast kali ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. God bless you. Bye!